Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhib di channel Muhib, channel yang berisi tentang tutorial-tutorial yang semoga bermanfaat buat Anda yang membutuhkan. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan atau kita akan membuat tutorial tentang e-learning madrasah, yaitu tentang bagaimana cara mengonlinekan e-learning madrasah. Ya, sebelumnya Anda bisa cek konten-konten yang ada di channel ini. Jika Anda merasa cocok, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sana dan juga bunyikan lonceng yang ada di sebelahnya. Oke. E-learning madrasah itu seperti ini. Saya nggak bisa mendeskripsikan secara kata-kata. Ya, jadi seperti ini nanti jadinya. Ini maksudnya di online kan itu agar bisa diakses dari manapun. Intinya dia akan jadi sebuah website kayak gitu. Karena memang ada dua metode untuk menggunakan e-learning yang diberikan oleh Kemenak ini. Jadi kita bisa menginstalnya secara offline, yaitu nanti kita aksesnya pakai access point dan itu diinstal di laptop kita sendiri. Yang kedua bisa di-online kan, yaitu kita taruh e-learningnya itu di hosting dan kita butuh domain untuk mengaksesnya. Dan itu bisa diakses dari manapun. Nah, untuk lebih mudahnya digunakan itu pasti pilih yang di-online kan ya. Oke, caranya langsung aja ya. Jadi untuk agar e-learning ini bisa online seperti ini, yang pertama kita butuhkan adalah bahan dulu dari dari websitenya e-learning Kemenak ya, dari Kemenak lah ya. Kita login aja di sini. Kita login, kemudian kita klik download installer ya. Download installer di sini yang tersedia adalah versi 2, versi terbaru. Ada dua macam, ada installer Windows yang ini untuk diinstal di laptop kita. Kalau yang sebelahnya ini ada hosting atau VPS atau Linux atau Mac. Ini untuk diinstal di hosting ya. Jadi ini yang akan kita download dan kita online kan. Ini kita klik aja untuk mendownloadnya. Kebetulan saya sudah download ini dia aplikasi hosting ini jadinya. Kemudian sebenarnya kalau kita mau cek patch-nya ini sudah versi 3 ya, sudah ada versi 3 untuk mengupgrade-nya. Jadi ini nanti kita install e-learning-nya, kita online kan sekaligus kita upgrade ya. Kita upgrade. Ini juga sudah saya download, klik download ya, sudah saya download juga ini patch 3. Jadi jika kita sudah punya dua bahan ini, sebenarnya satu aja cukup, tapi ini yang kedua ini untuk upgrade-nya, upgrade versi 3, maka kita bisa langsung eksekusi dengan ini nih, dengan hosting kita. Jadi pastikan teman-teman sudah punya hosting ya. Ini hosting saya sewa di Niaga Hoster. Kebetulan masih ada sih ya, kebetulan masih ada. Kita siapkan hostingnya dan tentunya kita siapkan juga domainnya. Sebenarnya hosting ini saya pakai untuk domain blog saya, website saya ini ya. Jadi nanti website e-learning ini akan kita subdomainkan, jadi semacam numpang gitu. Nah, kalau teman-teman di sekolahnya sudah ada websitenya, jadi bisa tinggal di subdomainkan atau ditumpangkan. Maksudnya ditumpangkan itu seperti ini. Ini yang depan ada masmuhib.online ya, di depannya lagi ada Al-Huda. Nah, ini Al-Huda ini artinya subdomain ya. Dia bisa ngesub gitu. Oke, caranya kalau kita sudah punya domainnya, domain dan hostingnya, kita langsung aja klik kelola hosting. Intinya kita akan cari cPanel-nya, control panel ya, cPanel itu panel buat ngontrol. Oke. Di Niaga Hoster tampilannya seperti ini ya, di cPanel sih tampilannya sama seperti ini. Kadang-kadang beda ya. Kalau di sini kita akan pilih all features atau cPanel yang fiturnya itu total ya, all ya, semuanya ya.
Nah, yang pertama kita lakukan di sini di cPanel ini adalah kita akan membuat subdomain dari dari domain saya tadi. Kita cari domain dan di sini ada beberapa pilihan, kita pilih subdomain. Oke. Kita pilih subdomain. Kita buat aja misalkan kemarin saya sudah buat untuk Al-Huda, sekarang ada suara apa itu ya? Misalkan sekarang kita buat untuk Al-Hikmah ya. Al-Hikmah misalkan gitu ya. Ini nama MI saya. Domain yang mau kita sub itu yang mana? Nih ya. Mutis, saya maunya yang Mas Muhib online ini ya. Jadi nanti jadinya alhikmah.masmuhib.online. Itu titik ya. Udah, kita ketik Al-Hikmah, kita sudah pilih domainnya, lalu kita klik create atau membuat. Dan sudah berhasil ya. Kalau sudah berhasil kita go back aja, kita kembali ya. Kita kembali lagi ke cPanel tadi. Aduh, seharusnya klik kanan tadi. Oke, kita keluarkan, kita cari cPanel all fitur tadi ya. Nah, kita sudah punya satu subdomain. Sekarang di subdomain itu akan kita isi. Ya, kita klik aja file manager. Di file manager kita cari public HTML atau public HTML, kita klik. Dan kita tadi menamakannya Al-Hikmah ya. Kita cari folder Al-Hikmah. Ada, sudah ketemu ini di atas ya. Kita klik aja. Kita buka intinya. Nah, akan kita isi e-learning tadi, akan kita masukkan di sini. Oke, sekarang kita buka e-learningnya tadi yang kita download ya. Yang kita download dari aplikasi dari website Kemenak itu ada satu folder namanya aplikasi hosting. Ini kita ekstrak dulu di sini. Ya, sudah saya ekstrak dan keluar ya. Ada 3 file. Nah, yang paling bawah ini teks dokumen, ini petunjuk, ini boleh dibaca ya. Ini nanti tidak kita upload. Yang kita upload di tempat tadi yang pertama adalah data webnya. Jadi data web dulu. Untuk database ini nanti eksekusinya ya. Kita klik kita kembali ke cPanel tadi. Data web itu akan kita masukkan di sini di folder Al-Hikmah. Ini isinya data-data webnya ya. Kita klik upload. Kemudian kita pilih select file. Lalu kita cari ya. Tadi tempatnya di download e-learning. Because ini kita pilih yang data web ya. Data web, kita klik open. Kita tunggu sampai uploadnya selesai. Ya, hampir selesai, sudah 84%. Lumayan cepat ya uploadnya. Ini tergantung internet yang kita pakai juga, cepat atau enggaknya. Nah, sudah 100%, susah ngomong. Bisa kita keluarkan, oke. Di sini kok belum ada, ini butuh di-refresh aja ya. Refresh aja. Di-refresh kembali keluar ke sini ya. Kita klik lagi public HTML, kita klik Al-Hikmah. Aduh. Kita buka. Nah, sudah ada namanya data web. Ini bentuknya masih zip. Di sini kita klik kanan, ya, kita cari ekstrak. Kalau misalkan di klik kanan tidak muncul ekstrak, bisa diklik biasa, lalu kita cari di sini. Ekstraknya bisa lewat sini. Kita klik kanan, kita klik ekstrak, kemudian kita klik ekstrak file.
Nah, sudah berhasil ya teman-teman ya. Sudah berhasil muncul beberapa beberapa folder dan file. Ini data web yang tadi bentuk zip kita hapus aja agar nggak menu-menuin gitu aja. Saya hapus dulu. Ini juga CGI bin ini juga nggak ada guna ya. Kita delete aja, kita skip, kita confirm. Nah, isinya ini. Kemudian kalau saya langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah saya di folder app ini kita buka, kemudian di folder config kita buka. Nah, di file database PHP ini kita edit sedikit saja, kita klik kanan, kita edit. Sebenarnya diedit nanti mungkin nggak apa-apa sih ya. Kita edit dulu. Di bagian hostname di sini kita ketik localhost. Oke, localhost. Kalau udah ya, kita klik save change. Sudah sukses ya. Kita keluar. Nah, sementara kita biarkan dulu. Sekarang kita akan memproses yang database ini. Kita akan memasukkan database-nya di sini. Kita perlu ekstrak kalau database-nya, kita ekstrak here ya. Ekstrak di sini. Nah, yang kita butuhkan adalah file ini, database.sql, file SQL ya. Kita kembali ke cPanel, main. Sekarang tugas kita adalah membuat database di phpMyAdmin. Mana ini? Ini database ya. Ini phpMyAdmin-nya. Sebelumnya kita buat dulu database-nya. Ini dia database-nya. MySQL database, klik aja. Di sini kita membuat create new database. Kita membuat database dulu. Sebenarnya di sana sudah ada beberapa database ya. Ini ada 3 database yang sudah ada. Ini berarti ada 3 web saya yang online juga yang menggunakan database ini. Untuk khusus web yang akan kita buat e-learning tadi, ya kita buat database baru gitu. Database-nya misalkan kita buat Al-Hikmah ya. Create database. Nanti agar tidak campur dengan yang lain ya. Sudah berhasil, kita go back kembali lagi. Kalau database sudah dibuat, sekarang ini modify database sudah benar ya namanya. Sekarang yang perlu kita lakukan, sebaiknya kita catat dulu nama database-nya ya. Ini nama database-nya ini ya. Aduh, wait. Bisa di copy nggak ya? Oh, bisa. Kita copy aja. Kemudian ini kita simpanin nama database-nya ya. Database-nya udah arahkan ke bawah. Kita akan membuat usernya. Usernya bebas ya. Misalkan saya mau kliknya bebas gini. Bebas, mau diberi nama biar nggak bingung, misalkan diberi nama lembaganya Al-Hikmah gitu juga nggak apa-apa sih. Passwordnya kita buat baru bebas. Passwordnya saya buat password oke. Kita copy dulu. Oke. Kita create user ya. Oke, saya tidak. MySQL username ini ya ini kita copy aja di sini. Ini username-nya juga udah kita buat. Ini username. Bawahnya tadi password yang kita buat, saya buatnya ini password yang saya buat tadi. 8 kali ini password juga bebas ya. Kita buat password apa aja, yang penting jangan lupa lah ya. Kita catat ya. Kalau udah MySQL user juga sudah, kita sudah membuat user. Sekarang usernya atau penggunanya agar bisa mengolah database tadi yang kita buat ya, kita masukkan username-nya tadi bebas untuk mengolah database Al-Hikmah. Jadi intinya nanti username yang namanya bebas ini agar bisa ngotak-ngatik database yang Al-Hikmah. Database apa sih? Database itu isinya nanti kalau di e-learning itu ada nama-nama sekolahnya, ada dan lain-lain lah ya. Oke, kita add ya, kita tambahkan, kita add. Lalu privilege ini kita
centang all, ini perizinan hak aksesnya ya. Oke, semacam itulah. Kita klik make change. Nah, oke, sudah ya, sudah selesai. Dari sini kita urusan membuat database-nya selesai. Sekarang oke, kita keluarkan aja. Kita klik all feature lagi. Nah, sekarang kita masuk ke PHP My Admin ya. Di PHP My Admin ini database yang baru kita buat sudah muncul kan ya. Nah, kita ngisi database-nya di sini lewat PHP My Admin. Ini pasti belum ada isinya kan, masih kosong. Kita klik ya. Kita klik aja Al-Hikmah yang masih kosong ini. Database ini sebenarnya kita juga bisa buat tabelnya atau programnya di sini dengan create table ya. Tetapi karena kita sudah disediakan oleh Kemenak ini tadi ya, ya memang disediakan ini sih buat sendiri kayak database segitu, nggak mungkin. Oke, ini yang akan kita impor. Caranya di sini kita cari impor, klik impor. Nah, choose file ini kita klik, kita pilih filenya database SQL yang tadi ya. Nah, yang ini database SQL kita open. Ini kita masukkan di sini. Lalu arahkan ke bawah dan kita go, kita upload ya. Klik go. Kita tunggu, ini agak lama. Ini agak lama ya. Oke, sudah sukses, sudah full, ada 123 query yang dieksekusi dari database SQL. Nah, ini isinya ya. Oke, kalau sudah selesai, kita masuk lagi ke file manager tadi yang di dalam public HTML, di dalam Al-Hikmah, di dalam apps, di ini database PHP lagi ya. Masih ingat? Kita klik kanan, kita edit. Nah ini ya, kita edit ya, username. Nah ini sekarang yang kita catat tadi akan berguna. Username-nya tadi adalah U71654770. Kita copy aja ya. Kita masukkan di sini, kita paste. Passwordnya saya hafal, nggak usah di copy. 406 itu 8 kali. Nama database-nya sekarang, nama database-nya adalah ini dia yang atas ya. Database-nya ini namanya. Oke. Kalau sudah, kita klik save change atau perubahannya kita kita simpan kok, kita hapus. Sudah selesai sampai sini, kita sudah selesai. Seharusnya ini ketika diakses menggunakan alhikmah.masmuhib.online ini sudah bisa. Dan ternyata memang bisa ya. Ini sebenarnya dari sini kita sudah berhasil. Tapi ada tapinya. Yang pertama, tapi menurut saya ini not secure, ini belum secure ya. Jadi masih tidak menggunakan HTTPS, belum ada SSL-nya. Sebagian HP atau mungkin sebagian ini ketika masuk ke website yang tidak secure, ini biasanya menolak gitu. Lalu kita eksekusi aja lagi ya sekalian ya, kita securekan. Dan juga ini tadi masih versi 2. Nah, sekarang lanjut kita update di versi 3 karena tadi kita sudah mendownload patch 3 ya. Langsung saja ke sini, ke ini namanya file manager ya. Di folder Al-Hikmah yang tadi kita buat, kita buka di public HTML ya, ini di public HTML, di folder Al-Hikmah kita buka dan kita upload
patch 3 tadi ke sini. Kita upload, kita pilih select file, kemudian kita pilih ini patch 3 tadi, nggak perlu saya ekstrak seharusnya. Patch 3 kita open ya. Dan mana ini? Oh ya, ini mulai upload ya, cuma 20 MB. Oke, tadi cepat, sekarang kenapa? Apa masih proses ekstrak? Udah enggak sih? Kenapa sekarang agak lambat? Oke, udah normal kembali. Oke, sudah selesai ya. Kita bisa keluarkan. Di sini kita coba kita refresh dulu. Kita masuk ke folder lah. Sudah ada patch 3 ya. Ya kita ekstrak saja di sini, klik kanan, kita klik ekstrak gitu ya. Kemudian kita klik ekstrak file. Dan kita sudah upgrade ke versi 3. Versi 3 ini di dalamnya ada fasilitas untuk backup database yang di dalamnya itu di backup di Google Drive gitu ya. Jadi lebih oke lagi. Ini patch-nya kita delete aja. Oke, kita coba ya. Kalau tampilannya sama, nggak ada perubahan, cuma di dalamnya ada fasilitas untuk bisa backup ke Google Drive gitu. Nah, sekarang kita sudah selesai. Namun di sini mungkin teman-teman akan mengalami permasalahan ya. Tadi sebelum di-upgrade juga mungkin ketika diakses itu tidak mau keluar. Yang keluar itu suruh mengaktifkan ion caps kayak gini nih. Oke, kita di cPanel, masuk ke cPanel. Kita cari PHP version. Ini software PHP version, kita klik ya. PHP yang kita pakai di e-learning madrasah ini adalah PHP versi 5,6. Nah, ini biasanya kalau di hosting-hosting itu ya defaultnya itu versi 73 atau 72 atau 71 ini ya. Misalkan saya ganti ke 71 ya, ganti 7. Wait. Nah, coba kita refresh ya. Nah, kalau kita ganti ininya, ganti PHP versionnya, ini tidak bisa diakses. Nah, biasanya mungkin teman-teman setelah instalasi itu selesai tapi kok tidak bisa diakses, itu masalahnya ada di sini. Nah, kita masuk ke cPanel tadi, cPanel kita cari PHP selector ini, PHP versionnya kita ubah ke PHP versi 5,6. Kita set as current. Dan wait. Dan pastikan yang kita centang ini, yang dia centang ini ya. Oke, saya biarkan dulu. Ini saya arahkan ke bawah, ada lagi sih setelah enggak. Arahkan ke bawah ya, pelan-pelan ya. Oke, ada. Samakan dengan punya saya seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, coba kita refresh lagi. Ya, sudah bisa ya. Nah, ini saya tambahkan lagi, sekali lagi, ini karena belum not secure, belum SSL ya. Nanti ada segitiga kayak gini, ada tanda pentung kayak gini. Sekarang akan kita securekan atau kita kasih SSL. Sekalian ini tutorialnya ya. Ini kita keluarkan dulu, di cPanel-nya, kita keluarkan juga. Nah, di sini kita cari cPanel all feature lagi. Ini di sini, ini kebetulan di Niaga Hoster memang dapat SSL gratis ya. Kalau selain Niaga Hoster saya nggak tahu ya. Saya bukan promosi juga sih, ini karena saya pakai ini udah lama. Kita arahkan ke bawah, kita cari security kita cari Let's Encrypt SSL. Kita klik aja. Kita akan masuk ke sini. Kita arahkan ke bawah ya.
Yang mau kita SSL atau kita secure kan itu yang mana? Kita klik Al-Hikmah ini misalkan ya. Kita klik aja isu. Bisa nggak sih? Isu ya, udah bisa ya. Nah, ini pilih HTTP atau DNS 01, kayaknya HTTP ya. Udah, ini aja. Kemudian kita klik isu. Ya. Al-Hikmah, www Al-Hikmah, kita klik isu. Kita tunggu sampai ini berhasil. Iya sih, pengen lupa saya centang tadi. Gak apa-apa udah. Nah, kita tunggu sampai berhasil. Sudah terinstall ya di domain ini. Jadi ini seharusnya sudah aman. Jadi kayak gini. HTTPS. Kita enter. Nah, sudah ini ya tandanya, tanda kunci. Jadi site information connection is secure. Jadi sudah valid, sudah aman gitu. Ini nggak ditolak kalau nggak inilah apa ya, aman biasanya nggak ditolak lah, diakses dari manapun gitu. Tetapi ada masalah lagi, satu lagi. Tetapi kalau misalkan kita main copy aja di sini dan kita nggak pakai HTTPS-nya, nggak kita tulis gitu, kita enter. Nah, ini masuknya masih not secure. Ini masalahnya kenapa? Karena dia tidak otomatis redirect menggunakan HTTPS-nya. Nah, sekarang kita akan paksa ketika ada orang akses ketika ada orang misalkan gini nih. Langsung ngetik Al-Hikmah, Al-Hikmah salah. Al-Hikmah. Oke, itu langsung ngetik seperti itu dan di enter, itu akan otomatis redirect ke yang pakai HTTPS. Ini sedikit kita otak-atik. Jadi masalahnya ada di ini, kita keluarkan dulu. Bukan masalah sih ya. Di HTTP aksesnya kita masuk lagi ke file manager. File manager kita klik public HTML, Al-Hikmah. Di sini kita akan edit HT aksesnya. Kita klik kanan, kita edit. Nah, kita edit ya. Keluarnya seperti ini. Ini akan kita tambah script. Kita akan tambah rule. Kalau banyak kita tambah rule, kita tambah tulisan kayak gini. Nanti ini saya siapkan. Tulisan ini saya siapkan di Notepad. Bisa di-download, di linknya ada di deskripsi ya. Kita copy aja, kita paste di sini ya. Kita paste di sini jadinya seperti ini dan kita save change. Sudah sukses, sudah selesai ya. Sekarang kita coba deh yang di sini aja lah. Sekarang kita buka browser baru ya. New Incognito. Nah, di sini misalkan saya copy, ini pakainya HTTP kan ya, nggak HTTPS ya. Kita enter. Nah, dia otomatis redirect ke HTTPS. Dia otomatis pakai HTTPS. S itu artinya secure dan namanya SSL. Oke, sampai sini sudah cukup. Ini sudah versi 3 dan sudah secure. Terima kasih banyak. Semoga tutorial ini bermanfaat buat Anda semuanya, buat teman-teman operator madrasah. Saya memang bukan operator madrasah, tapi saya lahir dan dibesarkan oleh madrasah. Terima kasih banyak. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita matikan dulu.